cyberbullying itu merupakan kayak satu masalah yang belum banyak orang sadarin gitu. Soalnya kita tuh bisa ngebantu orang yang pernah kena cyberbullying juga, gimana biar mereka itu nggak terlalu down, dan gimana biar nggak terlalu berpengaruh ke mental health mereka. Love yourself sendiri dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah cinta sama diri kita sendiri, yang orang lain omongin itu pasti nggak bakal berpengaruh sama hidup kita gitu. Halo semuanya, balik lagi pada podcast Bisik Litbang, tempat bincang paling asik punya Litbang. Balik lagi sama gue Dian, dan hari ini gue akan menjadi host pada podcast kali ini. Semoga dimanapun kalian berada, kalian baik-baik aja ya. Sebelumnya, bagi kalian yang baru pertama kali nonton podcast Bisik Litbang, gue mau ngingetin jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan gue mau infoin kalau podcast kita kali ini disponsori oleh Ines Cosmetics. Anyway teman-teman, ngomongin tentang dunia sosial media nih. Seperti yang kita tahu, sosial media itu adalah sebuah platform sosial di mana kita bisa bertemu teman kita atau juga bertemu orang baru untuk sekedar chat, berteman, atau bertukar info lainnya yang sifatnya virtual. Tapi nyatanya sosial media itu tidak lepas dari itu aja nih. Yang selama ini kita pandang sebagai suatu hal yang baik, ternyata juga memiliki sisi buruknya juga. Seringkali kita jumpai dan lihat ada orang-orang yang berkomentar tidak senonoh seperti mengeluarkan hate comment, berkata kasar, dan menyebarkan aib seseorang yang dia tidak sukai. Nah, tindakan-tindakan di atas seringkali kita dengar dengan istilah cyberbullying. Dampak dari cyberbullying itu sendiri seringkali dialami oleh para remaja, khususnya pada kesehatan mentalnya, di mana ada resiko untuk mengalami stres berkepanjangan, perasaan cemas yang berlebihan, overthinking, insecure, feeling down, sampai-sampai nih dampak yang paling fatal itu bisa terjadi kasus bunuh diri. Kebetulan banget nih, dengan seiring naiknya kasus akan cyberbullying, khususnya di Indonesia, UKM Penelitian dan Pengembangan atau yang biasa disebut dengan UKM Litbang akan mengadakan sebuah event Millennials 2.0 Rise Up, Get Aware, Get Involved. Pas banget nih. Di sebelah aku udah ada ketua pelaksana dan juga wakil ketua pelaksana event Millennials 2.0 ini. Halo Ci Karolin dan Ci Agnes, apa kabar nih kalian? Baik. Baik. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Ci Karolin dan Ci Agnes boleh memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semua. Hai semuanya, aku Karolin, mahasiswa Quick Yangi tahun 2018 jurusan manajemen. Halo semuanya, aku Agnes Natalia, mahasiswi dari Quick Yangi School of Business, jurusan akuntansi angkatan 2019. Sebelum kita mulai ke inti acaranya dulu nih, aku mau tanya deh ke Ci Olin dan Ci Agnes. Menurut kalian, seberapa penting sih kita untuk membahas cyberbullying itu sendiri? Penting banget sih, kalau menurut aku. Soalnya kita tuh bisa ngebantu orang yang pernah kena cyberbullying juga, gimana biar mereka itu nggak terlalu down, dan gimana biar nggak terlalu berpengaruh ke mental health mereka. Kayak yang tadi kan sampai parah ada yang bunuh diri kan, ada yang stres, terus udah gitu bisa depresi. Nah, kita tuh pengen mengajak kalian semua buat mencegah hal itu terjadi gitu sih kalau menurut aku. Ya, menurut aku juga ngomongin tentang cyberbullying itu emang penting banget karena cyberbullying itu merupakan kayak satu masalah yang belum banyak orang sadarin gitu. Orang-orang tuh belum aware akan cyberbullying, padahal contoh kecil di sekitar kita ketika kita main sosmed, kita lihat komen-komen orang lain yang mungkin kayak menyinggung, menghina, atau menyakiti hati orang lain itu udah termasuk cyberbullying. Jadi mungkin kalau dari kata Ci Olin tadi dia mau lebih
ngebantu dari sisi korban. Mungkin kalau dari aku, dari event ini aku mau untuk meningkatkan aware dari orang-orang untuk nggak ngelakuin cyberbullying gitu. Dengan mereka sadar ataupun enggak akan tindakan cyberbullying itu gitu. Nah, mungkin teman-teman dan atau Caroline dan Ci Agnes belum tahu nih. Dikutip dari kompas.com, Isabel Gaines, kontestan Ratu Kecantikan Remaja asal North Carolina, Amerika Serikat, membuat suatu kampanye selfie tanpa menggunakan riasan wajah dengan tanda tagar atau hashtag No Makeup Selfies di media sosial Instagram. Kampanye ini ia lakukan untuk meredam fenomena merebaknya cyberbullying yang banyak menimpa para wanita melalui media internet. Selain kutipan di atas, apa saran yang dapat kalian berikan agar pengguna media sosial tidak diintimidasi oleh kalimat cyberbullying ini, Kak? Kalau menurut aku pribadi sih, yang paling pertama itu, kalau dari segi kita pribadinya ya, supaya memprevent supaya kita nggak kena, itu kita lebih ke arah, kita tuh harus menyadari gitu loh sama diri sendiri, kita harus membatasi juga kayak kalau apa yang dikatain sama orang lain itu nggak benar buat kita. Jadi kita nggak boleh terpengaruh gitu sama apa yang dikatain sama orang tentang kita. Terus mungkin yang lebih jauh itu kan sekarang juga ada yang baru-baru ini nih. Jadi kalau nggak salah pemerintah udah ngadain satu polisi buat ngawasin sosial media. Jadi otomatis bakalan ngebantu banget mengurangi cyberbullying di Indonesia. Kalau dari aku, berdasarkan kasus yang tadi kamu ceritain, itu kan tadi dibilang kalau cyberbullying lebih banyak menimpa wanita kan. Dengan ada gerakan tadi yang kamu ceritain no make up di Instagram itu kan. Nah, emang bener banget sih dari pengalaman aku ketika aku ngeliat sosmed cewek-cewek nih, kebanyakan tuh mereka malah saling ngehujat satu sama lain gitu loh. Kayak misalnya ada yang posting foto di Instagram, terus nanti di komen, ih ternyata dia gendut ya, atau mungkin badannya kurus banget, atau mungkin mukanya nggak mulus ya, banyak jerawatnya kayak gitu. Nah, kita harus ini sih belajar untuk love yourself sendiri dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah cinta sama diri kita sendiri, yang orang lain omongin itu pasti nggak bakal berpengaruh sama hidup kita gitu. Oke, dari yang tadi jawaban aku kan yang pertama love yourself, mungkin yang kedua juga harus adanya toleransi sih antar orang di sosial media, karena sosial media emang luas banget kan. Kita bisa cari siapapun, bisa lihat apapun, jadi harus ada kayak orang-orang yang emang bijak dalam menggunakan sosmed itu. Itu ya teman-teman, ingat katanya Ci Agnes, jangan lupa untuk love yourself. Nah, ngomong-ngomong soal cyberbullying yang baru aja kita omongin barusan, UKM Litbang juga bakal adain acara Millennials 2.0. Kira-kira Ci Olin atau Ci Agnes bisa jelasin nggak apa sih acara itu sebenarnya? Oke, aku bakal jelasin apa sih event Millennials 2.0 ini. Jadi Millennials 2.0 ini merupakan talk show online yang akan membahas tentang mental health, yang dimana event kali ini akan difokuskan tentang cyberbullying. Nah, event ini tuh sebenarnya lanjutan dari event kita tahun lalu yang bernama Millennials juga, tapi di event kali ini namanya ada perubahan, yaitu Millennials 2.0 Rise Up, Get Aware, Get Involved. Jadi kayak gitu. Untuk tagline-nya nih, itu kan ada Rise Up, Get Aware, Get Involved. Kenapa kalian milih tagline ini? Dan apa sih artinya? Nah, sekarang aku mau jelasin kenapa kita pilih tagline itu. Jadi yang pertama banget itu ada kata-kata rise up. Nah, yang kita ingin sampaikan tuh kayak kita ingin mengajak orang lain untuk bangkit bersama, terus kita tuh bisa lebih melawan cyberbullying di Indonesia ini, walaupun dalam skala yang belum terlalu besar. Dan yang kedua itu get aware. Kita tuh ingin orang-orang menjadi lebih sadar dan perhatian terhadap sekitarnya. Maksudnya kalau misalnya ada cyberbullying, harus kayak gimana, atau bagaimana cara mereka membantu, atau seenggaknya bagaimana supaya mereka nggak melakukan cyberbullying itu dengan atau tanpa disengaja. Dan yang terakhir, get involved itu maksudnya supaya kita mengajak untuk lebih terlibat dalam pencegahan cyberbullying secara aktif gitu. Misalnya kalau kita lihat teman kita udah mulai kayak arahnya ke cyberbullying, kita bilang, jangan gitulah. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke. Untuk eventnya sendiri itu kira-kira diadainnya kapan ya? Nah,
Untuk event Millennials 2.0 ini bakal diadain pada hari Jumat 29 Maret 2021. Dan acara ini akan dimulai pada pukul 5 sore. Nah, pastiin teman-teman untuk ikut sampai selesai, karena di dalam event ini bakal ada door prize dan juga bakal ada giveaway. Jangan lupa dicatat ya teman-teman semua. Kira-kira guest star yang bakal dibawain pada event Millennials 2.0 ini siapa sih? Guest star-nya kita bakalan ada 2 orang. Yang pertama itu Nagota Jana yang merupakan Associate Psychologist dari ibunda.id. Nah, dia itu adalah seorang psikolog dan pastinya akan membahas masalah cyberbullying ini dari segi si psikolognya ini sendiri. Dan sementara itu, di sisi lain kita juga bakalan ada Cat Womanizer atau Kak Andrea Gunawan sebagai seorang aktivis di bidang hubungan. Dan beliau juga bakalan menjelaskan tentang bagaimana pengalamannya dia sih. Terus kan dia tuh terkenal banget nih sama yang kayak dia empowering banget, terus dia pede banget, dan kita tuh bakalan minta tips-tips dari dia gimana caranya supaya kita lebih percaya diri dan lebih jadi kayak nggak peduli sama apa kata orang yang kayak Agnes bilang tadi. Oke. Oh ya, Ci, event ini dibuka untuk umum kan? Oh, tentunya dibuka untuk umum dong. Jadi, mau kalian masih sekolah, mau kalian kuliah, ataupun kalian kerja, mau cewek, cowok, umur berapapun, kalian boleh banget ikut event ini ya, teman-teman. Kenapa sih, Ci, kita mesti ikut event Millennials 2.0 ini? Nah, kenapa kalian harus banget ikut event ini? Yang pertama tuh karena fee dari event ini tuh nggak terlalu mahal, cuma 20.000, bahkan ada diskon 50.000 buat 3 orang. Nah, yang bisa kalian dapat tuh banyak banget. Lebih ke arah daripada kayak dapat sertifikat gitu, kalian lebih ke arah bakalan dapat sesuatu yang penting. Jadi kayak kita tahu gimana caranya kita harus bersikap gitu dengan mendengarkan saran dari Kak Nago dan dari Kak Andrea Gunawan sendiri. Jadi menurut aku ini karena webinarnya benar-benar relate sama real life, jadi bakalan banyak ngebantu kita juga sih tentang gimana caranya kita main di sosmed dengan baik gitu, maksudnya kayak be cyber smart. Cara daftarnya kira-kira gimana nih, Ci? Nah, buat teman-teman yang mau daftarnya gampang banget. Teman-teman tinggal klik link yang ada di sini, atau mungkin nanti bakal ditaruh di description box, atau teman-teman bisa langsung klik atau ketik bit.ly/pendaftaran talkshow millennials, atau teman-teman juga bisa buka Instagramnya @ukmlitbang. Nanti di sana di bio-nya ada link untuk pendaftaran. Nanti teman-teman tinggal klik itu. Nanti kalau teman-teman udah klik, teman-teman bakal masuk ke laman Google Form, di mana teman-teman harus mengisi data diri teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah daftar, teman-teman bakal dikasih email yang menandakan bahwa teman-teman udah menjadi partisipan di event kita kali ini. Seperti yang udah dijelasin sama Ci Caroline dan Ci Agnes, kesehatan mental merupakan suatu hal yang penting. Karena dampaknya itu benar-benar besar banget, teman-teman. Udah mulai tadi yang overthinking lah, bahkan ada yang sampai bunuh diri, itu udah parah banget, teman-teman. Maka dari itu, aku pengen ngajakin semua yang nonton podcast kali ini buat ikutan nih event Millennials 2.0, Rise Up, Get Aware, Get Involved. Nah, kira-kira Ci Agnes sama Ci Olin ada sepatah dua kata lagi nggak nih sebelum podcast ini beneran berakhir? Oh, ada sih. Buat teman-teman semua yang nonton, please stop cyberbullying and let's be a cyber smart. Kalau dari aku, jangan lupa ya buat daftar event Millennials 2.0, Rise Up, Get Aware, Get Involved. See you guys. Jangan lupa ya datang. Thank you buat semua yang udah nonton podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you juga buat Ci Caroline dan Ci Agnes untuk hadir dan sharing pada podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang ingin mendengarkan versi audionya, dapat langsung mendengarkan di digital platform favorit kalian, seperti Spotify Podcast, Apple Podcast, dan streamer-streamer lainnya. Thank you semuanya, stay safe, see you on the next podcast.